Jadi yang tentang mengkaji tadi, tentang mengaji itu ngajar jiwa. Terus Kaji, kata jiwa. kaji kata jiwa. Kata jiwa kita, Heeh. kan kita belajar nih. Contoh, belajar mengenal diri. Ngaji kita, Ya. ngaji tentang jiwa, namanya akidah, namanya ataupun disebut usuluddin, ataupun disebut dengan segala macam lah, asal usul diri. Agar kita tahu sebagaimana ini jailun fil ardi khalifah, kuciptakan kau sebagai pemimpin di permukaan bumi. Kita ngaji kan, ngajar jiwa kita dari ketidaktahuan menjadi tahu. Tahu. Nah, dari sifat tahu itulah sifat Allah, ilmu menjadi alimun kan gitu kan. Ya. Sifat Allah itu kan ilmu, ya kan. Ayat sama bahasa kalam, ilmu kalam, ilmu itu kan tahu. Ya. Tahu itu karena kita habis ngaji, ya kan. Karena kita habis ngaji kan kita tahu. Kalau kita nggak ngaji mah nggak tahu lah ya. Tahu. Nggak pernah ngajar jiwa kita. Lalu kita setelah kita tahu baru berkata, kata jiwa kita, berkata bahwa Allah itu begini loh, bahwa Muhammad Rasulullah itu begini loh, Allah itu begini loh, duduknya pada kalimat ini. Kata jiwa kita yang berkata. Lalu untuk siapa kata itu tadi? Apakah hanya untuk orang? Apakah untuk kita? Makanya uji untuk jiwa siapa? Terutamanya jiwa kita. Untuk jiwa maka hiduplah jiwa. Makanya ada jiwa dan raga. Kalau raga ini jelas jisim, kulit. Ini asalnya dari tanah, dari saripati yang dimakan oleh kedua orang tua kita, oleh bapak, menjadilah dia jasmani katanya. Udah jelas loh kalimat jasmani. Iya ya. Mana yang kasih Benar nggak? Cobalah mau bertanya sama siapa aja. Jasmani atau disebut bahasa Arabnya jisim, kasar, kulit atau jisim, jasmani. Lalu di dalam jasmani itu ada rohani katanya. Makanya rohani karena dia disebut jadi ruhani. Dalam ruh itu tersusun menjadi sekian lapisan ruh. Maka ada roh jiwani, ada roh ihdopi, ada roh kudsi, ada roh dan ruh-ruh yang lain tersusun dalam jiwa manusia. Yang hidup dalam diri manusia itu ruh apanya yang lebih besar mengalahkan ruh apa? Ketika ruh itu sendiri hidup, nyawanya hidup, maka berkata seorang alim arifillah berkata bahwa barang siapa manusia tidak mengenal diri, jasadnya, jiwanya, raganya, nyawanya, Tuhannya, maka dia disebut seperti binatang. Kalau hewan masih mending bisa disembelih. Bisa jadi korban ya. Bisa jadi. Nggak ada loh bilang kambing itu binatang. Pasti hewan. Karena kalau udah binatang berat coy. Berat. Ini kalau menurut penafsiran saya, yang saya tahu bukan sepenuhnya benar, bukan. Artinya begitulah kalau menurut yang saya pahami dari perkataan beliau ini. Jadi kita ngaji itu ngajar jiwa kita. Lalu kita kata jiwa kita, sholat kata siapa? Ya kata saya. Kok kata sampai dia? Mengapa saya katakan sah? Syaratnya cukup, rukunnya cukup. Sampai buat rumah, syaratnya cukup, rukunnya cukup. Kira-kira mudah-mudahan jadi rumah apa pasti jadi rumah? Pasti kan? Sekarang kalau kata Allah, anak tazawnya tiga, itu kan prasangka hambaku. Syaratnya kau cukupkan, kata Allah. Rukunnya kamu cukupkan. Masa kita mudah-mudahan sholat saya diterima? Enggak usah sholat lah. Enggak usah sholat. Sampai capek kita.
capek kita udah siang malam, pagi sore asar, siang sampai sholat malam, mudah-mudahan aja. Ngapain mudah-mudahan? Kalau nggak usah ibadah, kalau mudah-mudahan. Tapi kalau syaratnya cukup, syarat sholat 13 perkara, rukun sholat 13 perkara, sah batalnya sholat kita tahu, yang wajib mana, yang sunnahnya mana, yang mubahnya mana, tahu. Contoh pendekatan sebuah paham yang kita enak aja. Ya artinya gitu, ini kopi. Syarat membuat kopi, kita ambil dulu kertas. Iya. Tulis pertama kopi, kedua gula pasir, ketiga gelas kosong, keempat sendok kosong, kelima air 1 gelas, keempat wajan ataupun panci, kelima kompor gas. Pertama itu syarat cukup kan? Rukun. Pertama, ambil 1 sendok kopi, masukkan ke dalam gelas. Kedua, ambil 1 sendok gula pasir, masukkan ke dalam gelas. 3, panaskan air di panci sampai mendidih di atas kompor. Ya kan? Keempat, siram ke dalam gelas secukupnya. Lalu kamu aduk kopi itu, kamu aduk sampai rata, kamu minum. Leher saya ditaruhannya. Kalau kopi itu nggak enak, kalau nggak jadi, benar nggak? Benar. Kata siapa ya? Kata saya. Mas mau ngambil titipan. Betul. Tapi terlalu sebentar ini miliknya. Kata siapa? Ya kata saya. Semua kan? Iya. Benar nggak? Bukan kata orang. Tapi Makasih, Mas. Ya pada. Kalau baru kata orang, buat kopi kata. Kayak mana ya? Kayaknya. Kayak. Bukan hakim. Tapi kalau kayak tadi, praktekkan oleh kamu. Apa yang saya tulis tadi. Ini kan udah jelas ayat pertama dari kalau kita bulan Ramadan. Sudah sesungguhnya tidak ada keraguan. Aku turunkan kitab Al-Quran, tidak ada keraguan. Petunjuk jalan yang lurus itu yang mau ngikutin ini loh. Yang saya tulis tadi, ambil sendok, ambil gula, ambil kopi, ambil. Tapi kalau hanya kita baca aja, kita baca siang pagi sore, taruh lagi siang pagi, nggak kita praktekkan rukunnya tadi. Kira-kira jadi nggak kopi? Benar? Ya kan gitu, itu contoh. Begitu juga tentang sholat. Pertama, akil balik sampai sholat. Kedua, sampai waktu. Suci pakaian, suci segala macam, pokoknya sekian. Cukup ini di dalam kertas. Cukup. Kita pegang gini, udah cukup syarat. Rukunnya pertama niat, kedua berdiri betul, ketiga takbir, keempat Fatihah, kelima ruku, keenam istidal, keempat dan seterusnya. Cukup kita pegang juga ini 13 kita pegang. Kita praktekkan seperti buat kopi ini tadi. Mudah-mudahan jadi apa jadi? Jadi. Itu. Tapi kalau kita bar syarat yang nggak tahu, rukunnya nggak tahu, ngayap kita. Jadi kopi apa enggak? Untung udah ngopi nih bang. Bener aja. Ngayap kita. Ya ini mak, ya kira-kiranya begitu. Ya. Terus terang dengerin kayak gini aja langsung bener ini apa terasa bang, bener aja. Bukannya aku mengada-ngada, karena selama ini kita ngaji nggak tahu fungsinya untuk apa, fungsinya rupanya untuk mengkaji dan rupanya untuk diuji. Ya, sama dengan kopi tadi. Dalam tahu. Ini kan gini, tadi prakteknya kan ya syarat. Nah sekarang udah jadi, kita ngaji, pertamanya ngaji syarat buat kopi. Ngaji itu kita tulis, ngaji syarat buat kopi. Pertama gula, kopi, sendok, gelas kosong, air. Itu masih ngaji kita. Untuk apa? Ngajar jiwa kita. Lalu hafal kita syaratnya. Ngajar jiwa kita, gini loh buat kopi. Gini gitu. loh buat kopi. Kan gitu kan? Aja dikaji kan. Lalu kita kaji kata jiwa kita. Kita praktekkan. Katanya gini buat kopi. Nah. Kopi kasih gula, tuangin air panas, diudak-udak. Nah, untuk Saatnya siapa? diuji. Nah, sekarang untuk siapa? Oh, ternyata bener kopi. Bukan susu. Larinya
inilah makanya 4 itu nggak bisa lepas. Makanya kalau orang Jawa itu ya kiasnya daripada Syekh Maulana Sunan Kalijaga itu kiasnya luar biasa, sangat halus, pacul katanya, gundul pacul. Itu sebenarnya bukan masalah cuma hanya gundul pacul, bukan. Gundul pacul maksudnya dibersihin tapi sing papat ojo. Kalau 4 ini lepas tinggal 1 ini kada manfaat. Makanya yang 4 ini dengan pertama syariat, karena kita hidup di dunia. Syariat itu ngaji tadi, lalu tarekat, prakteknya tadi gitu kita praktekkan. Afalnya, pertama asmanya, kedua afalnya, ketiga sifatnya, keempat zatnya. Kalau sudah kamu minum kopi ini, jangan tanyakan lagi bagaimana rasa manis itu rupanya, bagaimana rasa nikmat itu rupanya. Tapi yang bisa merasakan nikmat daripada nikmatnya kopi itu ya diri kita masing-masing. Itu sudah zat namanya. Kalau masalah yang kita bicarakan tentang afalnya, itu tadi cara buatnya itu, perbuatan kita tadi itu afalnya. Sifatnya terlihat. Mana kita bisa membedakan mana kopi, mana gula? Di sini yang kita sebut hanya satu, kopi. Kita sebut hanya kopi. Tapi padahal dalam unsurnya ini ada banyak yang kita nafikan di sini. Gelas kita nafikan, gula kita nafikan, air kita nafikan. Setelah hilang semuanya ini pun hilang lain. Yang ada hanya tinggal kopi. Dan rasanya pun ya mungkin rasanya itu yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Makanya setelah diuji bil imtihan itu kromul marwah tuhanu. Setelah diuji apakah orang itu menjadi mulia. Kalau kita minum kopi rasanya pas, kan nikmat. Nah itulah kemuliaan. Amtuhanu rupanya bukan gula katanya, garam yang dikasih. Wah, ya itu tadi kan kembali lagi karena syarat dan rukunnya tadi apa? Dipikir dia gula, micin tahu ya kan? Benar nggak apa yang saya bilang sama abang tadi? Terakhir daripada duduknya punya ilmu itu bukan di ainnya, bukan di lamnya sebenarnya. Yang nampak itu di mim. Duduknya orang yang mempunyai ilmu itu yang banyak yang nampak itu kadang-kadang bukan duduknya di ainnya, bukan di lamnya, tetapi di mim. Mau bagaimana kita melihat ya istilah Bukan di ain, bukan di lam, bukan di sini, tapi di mim. Di mimnya kebanyakan yang nampak gitu secara zahir. Kita mau melihat. Kalau kita pikir Habib Abu Bakar yang segap majdub loh, kemana-mana pakai sarung, nggak pakai baju. Tahu kita ilmunya? Nggak kelihatan kan? Ikut aturan enggak dia, ngatur enggak dia. Airnya hilang di dia. Airnya hilang. Nanti pun makhluk kolamnya. Katanya kadang-kadang orang lagi ini dia sempar-sempar kan. Berarti nggak ada loh. Habib Abu Bakar yang sering pakai celana pendek itu. Iya. Oh, yang gondrong itu. Enggak, yang ada yang ini. Yang mana? Habib Abu Bakar loh yang pakai celana pendek apa yang pakai sarung terus itu apa sih itu yang majdub itu ya kalau kita lihat. Tetapi mengapa beliau itu mukarrom gitu, mulia karena tadi jadi kita manusia itu tinggal kita lah yang melihat posisi dan memposisikan kita itu sesungguhnya pun ya kita nggak pernah tahu kita itu bakal seperti apa karena yang ditulis Allah menjadi wali itu sudah sekian ratus tahun, yang bakal menjadi ini yang memang sudah dari sono nah, gitu. Ya kita boleh minta menjadi alim boleh,
Nah, tetapi kalau memang nggak ada tulisannya, memang dari sananya nggak ada tulisannya, yang nggak juga jahat. Nggak, yang tadi ilmu tadi ain lam mim itu. Ain lam mim. Kalau dalam saya sih nggak seberapa paham tentang penjabaran bahasa Arab ya. Tapi ainnya itu duduknya pada atur dan mengatur, ikut aturan dan dia bisa mengatur atau syariat. Yang keduanya lamnya. Lamnya itu latiful makhluk. Kalau orang itu sudah duduk pada ilmu, dia lembut pada semua makhluk. Lembut, jangankan hanya semua manusia, artinya pada semua makhluk ya. Dia sudah lembut kepada semua makhluk. Karena dia duduknya sudah apa sih? Tawatu ya istilahnya. Ya sudah nggak tahu saya karena saya Masing-masing makhluk lah ya. iya. Lalu dia mimnya itu mukarrom, mukromun atau mukarrom, mulia atau dimuliakan. Benar nggak sih? Kalau orang punya ilmu itu walaupun sebasing-basing juga dia Benar. Al alimu kabirun wa in kana hadasan, orang besar itu gede, orang berilmu itu besar walaupun dia kecil. Wa in kana hadasan wal jahilu shaghir wa in kana kabiran. ya. Dan orang besar itu besar kecil. itu kecil walaupun orang bodoh itu kecil walaupun dia itu besar ya. Iya. Nah itu. Ya saya kurang paham tentang hadis itu kan, tapi al alimun kabirun katanya kan, ya orang alim itu besar walaupun dia kecil, Ya, kecil. tafsirnya kan gitu. Walaupun dia jelata, Walaupun anak-anak, walaupun jelata atau iya, apa lah. nah itulah intinya kan. Nah, tetapi dalam yang lain saya ini nggak hafal hadis, nggak hafal Quran, ngaji ngayam ya istilahnya. Iya. Tapi Malah ilmu yang gini yang dapat dari pemahaman itu yang benar-benar. tapi saya real aja lah. Tapi alhamdulillah ya ketemu sama mereka yang memang bisa dikatakan alim-alim ya sedikit walaupun kadang-kadang kita diluruskan wajar. Saya juga manusia biasa, saya bodoh, saya nggak ngerti apa-apa. Dan istilahnya yang saya sering kaji sama kawan, jangan pernah kita bubar dari majelis walaupun 4 orang 5 orang. Keluar dari majelis ini ada hazal sebesar biji zarah dalam hati kita. Kalau kita berkumpul kayak gitu, yang ada itu kita pulang itu membawa sebuah ketenangan. Betul. Jangan membawa sebuah ganjaran. Kita bukan untuk mengatakan bahwa ini ilmu saya sampai segini enggak. Jadi, karena bagaimana lah berbicara itu, jangan dengan istilahnya mikir dulu baru ngomong. Dengan mikir dulu baru ngomong. Saya nggak bisa kalau mikir baru mikir. Jadi akal ya jalan cuma Berat ngakal ya. ngakal. Ya bang maksudnya berat. Sore ini. Mikir baru ngomong berat. Iya ngakal jadinya. Ngakal. Oh ngakal itu. Ngakal ini. Bahaya sih ngakal ya. Ngakal. Oh itu efeknya ya. Ngakal. Tapi kata Nabi Muhammad, berbicaralah apa yang ada pada kalammu yang sebenar. Dan apabila kalammu yang sebenarnya itu tidak ada lagi bahan, maka dia kalam kita yang sebenarnya itu bukan ini loh. Nah, kalam kita yang sebenarnya itu di hati. Jadi kalau udah ada kata lagi yang di hati, nafsu nanti yang ngomong, akal nanti yang ngomong. Udah diam aja lah udah. Jangan ego, kalau salah ya kita tunjukkan. Makanya saya selalu ngomong sama kawan-kawan, kalau saya salah, tegur dan luruskan dan berikan solusi. Jangan kayak air, kita tampung aja air itu ya, kita tampung, tapi nggak kita kasih aliran keluar. Bendungan itu kalau kita tampung aja, nggak kita aliran keluar, bedah dia. Iya. Nah jadi begitu juga sebuah masalah itu bukan kita bendung, tapi bagaimana cari solusi dan keluar. Kalau salahnya saya terima, saya bilang saya nggak pernah ego. Karena apa? Kita manusia doi, manusia penuh dengan kekurangan, manusia penuh dengan kekurangan. Kalau salah
apalagi ngaji enggak, mondok tange kan gitu. Gitu kan. Jadi pasti banyak. Tapi enggak, mondok enggak, ilmu berlimpah. Sering mengaji. Jadi nggak pernah. Jadi kadang-kadang ya kita ya saya bilang saya nggak pernah khawatir karena apa yang saya ucapkan ini pasti saya pertanggungjawabkan di Kodi Robbul Jalil. Itu kalau itu saya ingat. Apa yang saya keluarkan detik ini itu pasti saya pertanggungjawabkan di Kodi Robbul Jalil. Hatta benar hatta salah itu pasti. Makanya saya bilang kamu takut mati, saya nggak takut mati. Detik ini pun saya mati lillah ta'ala. Kok begitu bang? Ini sesuatu kepastian mati. Iya. Saya lebih baik mati sekarang. Saya ingat mumpung kalam saya masih lancar. Saya bilang, gimana kalau nanti istilahnya kalam kita nggak lagi lancar, kita udah nggak ingat. Wallahu a'lam bishawab kita. Kalau kita masih ingat kan gitu insya Allah. Mau nanti juga kita mati kalau nggak dalam ridha Allah mak itu kan baik. Hidup ini kan hanya cuma ya dunia ini semu dunia ini nikmat semu, senang semu, bahagia semu dunia. Apalagi kan lagi covid ini, semua Semua Serba semu kalau lagi covid ini semua udah semua ditambah covid semua. Jadi sekarang balik ya istilahnya saya sama beliawan ini kayaknya karena di Pancasila itu siapa abah pengasuh Baitul Hikmah. Iya. Sama siapa sih? Karena di Kemiling itu banyak sebetulnya yang larinya ke situ, tapi memang ya kita ya namanya ya itu tadi lah lautannya satu, tapi kadang-kadang perahu yang kita naikin berbeda. Tapi jangan pernah bedakan perahu, jangan pernah bedakan cara bawa perahu, tetapi apa yang kamu dapat dari menyelam di dasar laut itu yang perlu. Masalah perahunya kamu mau pakai kapal sampan ya monggo, mau naik kapal feri ya monggo ke tengah lautan, mau pakai perahu dayung ya monggo, itu perahu Iya. kan gitu ya. Iya, betul. Tapi apa yang kamu selami di dasar laut sama nah, siapa tahu nyelam juga sih tapi dapatnya batu karang gitu. Ya kan itu ya kan tujuannya kan ibaratkan kata bahasanya seorang ulama tasawuf itu hakikat syariat tarekat hakikat marifat ya kan. Hakikat lautan yang luas, syariatnya sampan, dan sampan mengarungi. Tarekatnya kalau kita nggak jelas ke dasarnya tadi mendapat mutiara. Kalau kita hanya sekedar berlayar di atas lautan hakikat, di atas sampan, kalau kita nggak jelas ke dasar, lalu apa yang kau dapat dari menyelammu yang di dalam itu tadi mutiara, nah itulah yang kamu ingat. Nah, itu kembali lagi pada kalimat dalam Al-Quran, al-insan manharu asalih. Sesungguhnya insan itu sebenar-benarnya nyata, makanya kata Allah al-insan sirhi wa anasiruhu. Al-insan Al-insan sirhi sirhi wa anasiruhu. makna siruhu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasia. Insan itu masih apa dan Sorry ya bang, kesalahan teknis. Good ya. Sorry ya. Wih, dalam ini bang, dalam. Apa yang sering ikut pengajian Alif Lam Mim itu bang? Oh ini
Abah almarhum Abah Ramzi Nur Saad Iya. gurunya. Iya, bukan. Kan Soalnya bapak sih juga ikut pengajian kayak alif lam mim itu. Alif lam mim tapi bukan ain lam mim bukan. bukan, itu Alif Lam Mim. Ya, Namanya Abah Ramzi Nur Saad, Allah yarham dan Sudah meninggal. Beliau itu dulu tahun 94 pernah bertapa di gunung tempat saya sana. Berdua sama guru saya. Dulu alasan mereka berdua kalau bahasanya hanya sekedar berkebun di sana. Kalau menurut cerita beliau, turun dari sana diriinlah sebuah majelis, namanya Majelis Ilmu Alif Lam Mim. Saya banyak bertemu dengan murid-murid beliau, alhamdulillah banyak bertemu dengan murid.